Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fitri Midyasari, NIT 5711317511, kelas K2A, presensi nomor 20. Di sini saya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari Bea Cukai, Imigrasi, dan Syah Bandar. Yang pertama yaitu mengenai pengertian bea cukai. Bea sendiri yaitu pungutan negara yang dipakai pada beberapa barang yang diimpor serta diekspor. Sedangkan untuk pengertian cukai yaitu pungutan negara yang dipakai pada beberapa barang spesifik yang memiliki karakter maupun ciri khas yang diputuskan dalam undang-undang. Jadi pengertian kepabeanan itu sendiri yaitu suatu hal yang terkait dengan pengawasan lalu lintas barang masuk ataupun keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk. Kemudian pekerjaan pokok bea cukai itu sendiri yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah serta bertanggung jawab pada Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea serta Cukai. Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Bea serta Cukai memiliki pekerjaan dalam mengadakan perumusan serta proses kebijakan yang ada di bagian pengawasan dan penegakan hukum. Perihal servis dan perihal optimalisasinya penerimaan negara yang ada di bagian kepabeanan serta cukai yang sesuai sama ketentuan dengan ketetapan perundang-undangan. Kemudian fungsi bea cukai itu sendiri yang pertama yaitu merumuskan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Dan yang terakhir yaitu penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan serta cukai. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas tugas pokok dan fungsi dari imigrasi. Tugas pokok dan fungsi imigrasi itu dikenal dengan trifungsi imigrasi. Trifungsi imigrasi itu sendiri ada pertama, pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan dokumen perjalanan baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui. Kemudian, berdasarkan batas-batas teritorial negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional, maka timbal yurisdika atau hak dan kewajiban hukum di Indonesia atas setiap orang, benda, dan perbuatan yang terjadi di wilayah dan di atas wilayah Indonesia. Menurut pasal 528, yang pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Kemudian menurut pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknik di bidang imigrasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada tugas pokok dan fungsi dari Syah Bandar. Yang pertama, fungsi dari Syah Bandar itu sendiri yaitu Syah Bandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, pelabuhan, dan perlindungan maritim di pelabuhan. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan
fungsi selain yang dimaksud pada ayat pertama, Syah Bandar juga membantu pelaksanaan pencairan dan penyelamatan atau Search and Rescue atau SAR. Kemudian di pelabuhan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang terakhir yaitu Syah Bandar diangkat oleh menteri serta memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan serta keamanan pelayaran serta kesyahbandaran. Selanjutnya, tugas dari Syah Bandar antara lain Syah Bandar memiliki tugas yaitu pertama, mengawasi kelautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. Selanjutnya, yaitu mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan, pelabuhan, atau alur pelayaran. Kemudian yang ketiga yaitu mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan. Keempat, mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. Dan yang terakhir yaitu mengawasi kegiatan penundaan kapal. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.